Dari Bapak Boyke Penanggolan. Pertanyaan Pendeta Sabuin. Bayi yang baru lahir dan langsung meninggal, masuk surgakah dia? Bagaimana dia mengenal orang tuanya? Adakah ayat pendukung? Silakan Pendeta. Terima kasih Pak Boyke Nainggolan untuk pertanyaannya. Kalau mau jawab secara simple, secara sederhana, dengan satu atau dua kalimat, maka kita menjawab bahwa Tuhan Yesus yang tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga. Tetapi karena ini pertanyaan mengenai bayi yang baru lahir, entah itu baru lahir 1 minggu atau baru lahir 1 bulan, ya tapi bayi, ya kita senang kalau melihat bayi, ya anak yang masih kecil, ya melihat bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia bisa mengucapkan satu atau dua kata yang pertama dalam kosakatanya. Bagaimana pendapat Alkitab? Apa yang Alkitab katakan? Jadi coba kita lihat pendapat Tuhan Yesus tentang anak-anak. Kita mulailah dulu dengan anak-anak. Pendapat Tuhan Yesus tentang anak-anak berbeda dengan pendapat orang-orang Farisi. Coba kita baca Matius 21 ayat 14 sampai 16. Jadi yang kita mau lihat adalah pandangan Yesus, sikap Yesus terhadap anak-anak yang berbeda dengan sikap orang-orang Farisi tentang anak-anak. Kita baca Matius 21, sudah ketemu ayatnya? Sudah, Pendeta. Oke, silakan ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Silakan. Ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian?" Terima kasih untuk dibacakannya ayat tersebut. Apa yang kita lihat di sini? Pak Nainggolan, mudah-mudahan Pak Nainggolan, Pak Boyke sedang menyaksikannya. Apa yang kita lihat di sini? Orang-orang Farisi tidak suka melihat anak-anak memuji Tuhan. Pada waktu anak-anak itu memuji Tuhan dan berkata, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepada Tuhan Yesus di ayat 16, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Lalu Yesus berkata dalam ayat 16, "Belum pernahkah kamu membaca? Belum pernah kamu dengar?" Ya, Yesus katakan kepada mereka, "Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau atau Allah telah menyediakan puji-pujian." Wah, ini ayat sungguh luar biasa. Bayi-bayi yang menyusu, artinya anak-anak bayi yang masih baru lahir, ya, yang masih menyusu. Ya. Katanya Allah telah menyediakan puji-pujian. Itu yang Tuhan Yesus katakan tentang anak-anak, bahkan bayi-bayi yang masih menyusu. Jadi yang pertama, pendapat orang Farisi tentang anak-anak dan tentang bayi beda dengan pendapat Yesus tentang anak-anak dan tentang bayi. Sekarang kita bandingkan lagi pendapat atau pandangan sikap Yesus terhadap anak-anak kecil dibandingkan dengan sikap murid-murid Yesus
terhadap anak-anak kecil. Kita baca di dalam Matius 19, jadi nggak jauh-jauh kita buka. Tadi Matius 21, mundur satu lembar ke depan. Matius 19, tolong Jeffrey atau Stephen bacakan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Terima kasih. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Beda dengan sikap murid-murid. Murid-murid memarahi orang-orang tua yang datang membawa anak-anak mereka supaya Yesus meletakkan tangannya pada anak-anak itu dan mendoakan mereka. Murid-murid marah. Tapi sikap Yesus beda dengan sikap murid-muridnya terhadap anak-anak yang masih kecil ini. Yesus katakan, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga, katanya. Ini kata Tuhan Yesus. Nah, kata anak-anak di dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-13, anak-anak kecil, atau kata anak-anak dalam ayat 14, anak-anak kecil di ayat 13, lalu kemudian anak-anak di ayat yang ke-14, itu dalam bahasa Yunaninya adalah paidion, atau kalau dalam bentuk jamak, paidia, anak-anak atau anak-anak kecil. Nah, kata paidia, jamak, atau paidion yang diterjemahkan di dalam Matius 19 ayat 13 dan 14 ini sebagai anak-anak kecil atau anak-anak, mempunyai arti yang cukup luas. Coba kita lihat beberapa ayat yang di dalam Alkitab bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, kata yang sama yang di dalam Matius 19 ayat 13 dan 14 diterjemahkan sebagai anak-anak kecil atau anak-anak. Kata ini, paidion atau paidia, di dalam beberapa ayat yang lain diterjemahkan atau berarti bayi yang baru lahir. Coba kita baca Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Terima kasih. Berbicara tentang seorang perempuan pada saat ia melahirkan, ya, dan sesudah ia melahirkan anaknya. Kata anak di sini adalah kata paidion, yang dalam Matius 19 tadi ayat 13-14 diartikan sebagai anak-anak kecil. Tapi di sini anak dalam konteks ini adalah anak yang baru dilahirkan. Coba kita baca lagi ayat yang lain. Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Ayatnya yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia. Makasih. Berbicara tentang siapa ini? Yesus berlahir. Herodes yang mau mencari tahu di mana Yesus. Yesus yang baru dilahirkan. Lalu kemudian orang-orang dari timur, orang-orang Majus, orang-orang bijaksana ini datang dan mencari Yesus baru lahir dan
ini masih, paling tidak dia masih di bawah 2 tahun usia Yesus. Karena ada keterangan di dalam ayat-ayat ini bahwa Herodes membunuh anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun sesuai dengan saatnya orang-orang Majus itu datang. Dan itu pun pada waktu orang-orang Majus datang, sudah lama setelah mereka pergi, baru kemudian Herodes merasa bahwa ia telah ditipu atau dibodohi, dan orang-orang Majus itu tidak kembali kepadanya. Sehingga waktu orang-orang Majus itu datang, Tuhan Yesus masih betul-betul seorang bayi yang baru dilahirkan. Ya, kita tidak tahu berapa bulan, tidak ada keterangan dalam Matius pasal yang kedua. Tetapi ini berbicara tentang bayi Yesus, dan di dalam ayat yang ke-6 waktu Matius menuliskan kata-kata Herodes supaya orang-orang Majus itu pergi untuk menyelidiki hal-hal mengenai anak itu. Kata anak di sana menggunakan kata paidion, yang menunjuk kepada Yesus yang masih bayi. Demikian juga di ayat yang ke-11. Ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah dia. Kata anak juga menggunakan kata yang sama, kata paidion, dan ini menunjuk kepada Yesus yang masih bayi. Jadi sekalipun kita tidak menjawab pertanyaan itu anak masuk sorga atau tidak, karena hanya Yesus yang tahu, tetapi Alkitab berbicara tentang anak-anak kecil. Alkitab berbicara tentang bayi-bayi, bahkan bayi yang sedang menyusu, yang masih menyusu. Dan Tuhan Yesus katakan tadi kita sudah baca dalam Matius 21, entah bagaimana bahasanya, ada puji-pujian. Itu yang Yesus katakan. Entah nanti kita mau menafsirkan itu seperti apa, tapi kata-kata itu datang dari Yesus. Jadi anak-anak yang masih kecil, bayi-bayi, menurut Alkitab sangat berharga di mata Yesus. Ia katakan kepada murid-muridnya, jangan halang-halangi orang-orang tua itu, mereka bawa anak-anaknya kepadaku. Biarkanlah mereka datang. Itu sungguh luar biasa. Terima kasih.